Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adli Haitami, asal sekolah dari SMP Islam Al-Muntajah. Akan berbagi cerita yang berjudul Pulang di Antara Gerimis. Pada suatu sore, langit kota Jakarta tampak sangat muram. Raka duduk di depan teras, menatap jalan yang mulai basah. Di sampingnya, ibu sedang melipat pakaian. Lalu Raka bertanya, "Bu, kok ayah belum pulang juga sih? Padahal sebentar lagi mau jam 7 malam." Ibu Raka menjawab sambil tersenyum tenang, "Raka, tadi ayah menelpon. Katanya di kantor lagi ada kendala. Kamu yang sabar ya." Lalu Raka menyahut kembali, "Tapi kan Bu, hujan semakin deras. Lampu motor ayah agak redup di bagian depan." Tepat di saat itu, suara mesin tua terdengar di depan pagar rumah. Seorang pria tua dengan jas hujan plastik yang sudah robek di beberapa bagian turun dan membuka gerbang. Itu ayah. "Assalamualaikum." Suaranya serak namun hangat. "Waalaikumsalam, ayah." Raka lari membuka pintu. Ayah masuk dengan pakaian setengah basah. Wajahnya lelah, tapi begitu melihat Raka, matanya berbinar. "Wah, anak ayah sudah menunggu ya. Maaf ya, tadi ayah harus ke bengkel Pak Somad dulu," ucap ayah selagi sambil melepas sepatu bootnya. Lalu ibu bertanya, "Hah? Bengkel? Motor ayah mogok lagi?" Tanya ibu sambil menyodorkan handuk. Ayah menggeleng kecil. "Bukan Bu, tadi di jalan ada ibu-ibu bawa motor, bannya bocor. Kasihan bawa balita. Bengkel Pak Somad sudah mau tutup, jadi ayah bantu dorong ke situ dan nungguin sampai supaya mereka aman." Raka tertegun. "Tapi kan ayah sendiri capek. Kenapa nggak langsung pulang aja?" Ayah menjawab. Ayah duduk di kursi kayu, menarik napas panjang. "Raka, pahlawan itu bukan cuma yang menang menang perang di film-film aja, tapi pahlawan itu yang gak tega lihat orang lain kesusahan selagi dia bisa bantu." Raka menyahut kembali. "Tapi kan tangan ayah sendiri dingin," kata Raka sambil memegang tangan ayahnya yang dingin dan keriput. Ayah menjawab kembali, "Dinginnya cuma di tangan Kak, tapi di hati ayah rasanya itu hangat banget karena bisa bantu orang." Ayah pun tertawa kecil dan merogoh kantong jaketnya yang terlindung oleh jas hujan. Ayah mengeluarkan bungkusan plastik berisi martabak manis sambil mengucap, "Raka, ini buat kamu." Raka terkejut. "Hah? Ayah masih sempat beli begini juga?" Lalu ayahnya menjawab, "Tentu saja, janji tetap janji bukan? Pagi tadi ayah sudah bilang akan bawakan kamu martabak kesukaan kamu," kata ayah. Ibu yang melihat dari dapur menimpali. "Nah Kak, sekarang kamu tahu kan kenapa ibu bilang ayah kamu itu orang yang paling kuat di dunia?" Kak menyahut, "Iya bener Bu, ayah emang gak punya jubah, tapi ayah selalu punya cara buat bikin orang lain tersenyum." Ibu menjawab, "Ya sudah, ayah mandi air hangat dulu.
Raka, kamu siapkan piring, nanti kita makan bareng, perintah ibu. Di malam hari itu, di tengah hujan deras yang sangat bising, rumah kecil itu terasa hangat. Bagi Raka, pahlawan sejati tidak perlu muncul di berita televisi. Dia cukup duduk di meja makan, berbagi martabak, dan menceritakan nilai-nilai kebaikan. Sampai di situ saja cerita saya. Yang menceritakan sesosok pahlawan tanpa jubah, yaitu ayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.